Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Noval dengan NIM 3333240074. Pada kali ini saya akan membawa materi penelitian operasional 2 di modul 5 yaitu analisis Markov dan game teori. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di shift 2, yaitu di sini untuk nomor satu berisikan di sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan Biznet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Biznet. Dari hasil evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan bisnis tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Nah, jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan bisnet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan dua software yaitu RStudio dan POM-VM. Di sini kita langsung ke software RStudio-nya ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam software RStudio-nya ya. Yang pertama-tama di sini kita akan mendefinisikan vektor awalnya nih atau proporsi pelanggan pada saat ini. Di mana di sini kita akan membuat variable state yang bernama state 0. Di sini berisikan proporsi pelanggan pada saat ini yaitu pada soal kan tadi 70% di IndiHome dan 30% di Biznet. Nah, di sini kita jadikan ke desimal, di mana 70% itu menjadi 0,70 dan 30% itu menjadi 0,30. Untuk proporsi pelanggan pada saat ini kita running dulu. Ketika kita sudah running, berikutnya kita akan mendefinisikan nih matriks transisinya atau matriks P-nya, di mana di sini eh, untuk isi dari matriksnya itu adalah proporsi dari IndiHome ke IndiHome dan dari IndiHome ke Biznet, dan juga dari Biznet ke IndiHome dan dari Biznet ke Biznet. Di mana pada soal dari IndiHome ke IndiHome atau yang menetap di IndiHome yaitu sebesar 90% ya, di mana 90% dan dari IndiHome ke Biznet itu sebesar 10%. Nah, dari Biznet ke IndiHome itu sebesar 20% karena kan yang 80% pelanggan bisnis tetap setia ya. Jadi dari bisnis ke IndiHome itu sebesar 20% dan dari bisnis ke bisnis itu masih di 80%. Dan untuk end row-nya ini ada dua karena kolomnya ada dua ya untuk matriksnya. Di sini kita langsung kontrol enter saja. Yang berikutnya kita di sini akan menghitung distribusi pelanggan selama 3 tahun ke depan. Nah, untuk mencari distribusi pelanggan selama 3 tahun ke depan, di sini kita akan mengkalikan nih yang state awal dengan proporsi pelanggan pada saat ini, di mana yang matriks yang pertama ini kita akan kalikan dengan yang state 0 ini kita akan kalikan dengan matriks P-nya. Dan begitu juga selanjutnya di state 2 yaitu state hasil dari state 1 dikalikan dengan matriks P-nya. Dan berikutnya dengan state 3 yaitu hasil dari state 2 dikalikan dengan matriks P-nya. Sini kita langsung running saja. Ketika sudah masuk, berikutnya di sini kita akan menampilkan hasil proporsi pelanggan setiap tahunnya nih. Dimana di sini kita akan masukkan tahunnya dari tahun saat ini yaitu 0, tahun berikutnya, tahun 2 tahun kemudian dan 3 tahun kemudian. Sini kita langsung tampilkan saja untuk proporsinya dan didapatkan ya untuk proporsinya dari tahun awal kan yang pertama di sini 0,70 berarti 70% ya dan 0,3 yaitu 30%, di mana terlihat pada tahun ketiga ini terjadi penurunan nih proporsi pelanggan di IndiHome dari tadinya 70% menjadi 67,81% dan Biznet ini terjadi kenaikan nih sebesar 32,19%.
yang tadinya hanya 30%. Jadi ada sekitar perpindahan 2,19% ya dari IndiHome ke Bisnet. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan mencari steady state-nya nih. Steady state itu apa? Steady state itu adalah nilai stabil dari proporsi pelanggan setiap tahun dari tahun ke tahun. Jadi angka stabilnya itu berapa gitu, persenan proporsi stabilnya itu seberapa gitu. Jadi kita akan mencarinya dan untuk mencarinya kita akan menginstal package dan library-nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ketika kita sudah selesai menginstal library dan package-nya, di sini kita akan mencari steady state-nya nih. Kita langsung running saja. Dan didapatkan untuk nilai steady state-nya yang untuk IndiHome itu di angka 0,66 sekian atau 66% ya. 66,66 sekian persen. Untuk proporsi stabilnya itu di angka 66,66% dan di bisnet itu di 0,33 atau 33,33 sekian persen. Jadi eh, itu untuk menjawab soal nomor satu, kita bisa menggunakan soal POM-QM untuk mengerjakan soal satu ini. Kita langsung ke software POM-QM ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam software POM-QM ya. Pertama-tama kita di sini ke modul dan kita ke analisis Markov. Di Markov analisis, di sini kita ke new dan di sini kita ganti dulu judulnya. Nah, untuk number of state-nya tadi kan ada dua, yaitu IndiHome dan BizNet. Sini kita tulis dua aja. Klik OK. Yang pertama di sini kita tulis IndiHome. Yang berikutnya di sini kita tulis BizNet. Nah, untuk kolom inisial ini kita masukkan yang proporsi awalnya tadi, yaitu 0,7 dan 0,3 atau 70% dan 30%-nya. Ini. Dan untuk empat em, ini kita masukkan matriksnya. Yang empat kolom ini kita masukkan matriksnya ini. Kita langsung masukkan saja. Langsung isi saja. Nah, ketika kita sudah isi semua tabelnya, yang berikutnya kita akan menentukan number of transition-nya. Nah, tadi kan kita diminta untuk mencari proporsi 3 tahun ke depannya. Maka di sini kita tulis 3. Kita jadikan ini 3. Dan yang berikutnya kita solve saja. Nah, kita coba cocokkannya ke dalam RStudio dan hasilnya sama ya. Untuk pada tahun ketiga itu di angka 0,6781 dan 0,3219. Dan untuk steady state-nya di angka 0,66 sekian atau 66,6% dan 33,33 sekian persen. Jadi itu untuk mengerjakan soal nomor satu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya di sini untuk soal nomor 2 yaitu dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat. Media, Medicare Digital dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Nah, kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi nih, yaitu Artificial Intelligence, diagnosis atau AI untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Yang berikutnya ada telemedicine platform atau TM untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system atau HS yang mengkombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Nah, setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungannya diperoleh yaitu dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimum, minimax, dan keseimbangan Nas. Nah, di sini sudah terlihat ada ya tabel dari payoff-nya
Nah, di sini untuk mengerjakan soal nomor 2 kita bisa menggunakan software RStudio. Kita langsung ke software RStudio-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam software RStudio-nya. Pertama-tama di sini kita akan menginstal package dan membuka library-nya terlebih dahulu. Kita langsung running saja dan kita tunggu. Nah, yang berikutnya di sini kita akan membuat matriks payoff-nya nih. Kita membuat matriks dari tabel soal ini. Kita masukkan nilai-nilainya seperti 50, 92, 85 kita masukkan. Dan untuk and row-nya 3 karena kolomnya ada 3 ya. Di sini kita langsung running saja untuk memasukkan eh, matriksnya. Nah, yang berikutnya kita akan mencari strategi Medicare digital atau Maximin, di mana kita akan mencari nilai minimum dari setiap barisnya. Di mana tadi kan yang Medicare digital itu kan tadi kan yang pada kolom baris ya. Sini kita langsung running saja untuk mencari nilai mana sih dari masing-masing baris yang paling terbesar, terkecil gitu. Dimana yang baris pertama itu 50, baris kedua itu 12, dan baris ketiga itu adalah 7. Nah, dari ketiga nilai ini kita carikan nih nilai maksimal dari nilai setiap barisnya atau nilai maksimumnya. Langsung dapatkan yaitu nilainya 50 ya, yang paling terbesar kan di sini 50. Nah, yang berikutnya kita akan mencari strategi sehat plus atau minimax ya, di mana kita akan mencari nilai maksimum dari setiap kolomnya. Tadi kan udah baris, sekarang kita akan mencari nilai setiap kolomnya, di mana di sini kan kolomnya itu 94, yang terbesar di sini 92 dan terbesar di sini 85 ya. Di sini sudah sama. Yang berikutnya kita akan menentukan nilai minimal di setiap kolomnya. Jadi setiap kolom ini kita cari yang paling terkecil nih dari angka ketiga angka ini. Dan yang paling terkecil adalah 85. Nah, yang berikutnya kita akan mencari saddle point. Saddle point itu apa? Saddle point itu adalah nilai ketika nilai maksimin dan nilai minimaxnya itu sama dengan ya. Jadi maksimin sama dengan minimax. Nah, kita cek apakah saddle point ditemukan atau tidak ada saddle point. Dari ternyata tidak ada saddle point-nya karena untuk nilai maksimumnya sendiri saja 50, sedangkan nilai minimaxnya itu sebesar 85. Nah, berikutnya kita bisa mengerjakan soal ini di software POM-QM ya. Kita langsung ke software POM-QM ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke software POM-QM ya. Pertama-tama kita ke modul dan ke game teori. Ini. Sini kita langsung klik new. Nah, sini kita masukkan dulu judulnya. Nah, untuk tadi kan matriksnya 3 kali 3 ya. Oh, di tabelnya juga 3 kali 3, maka number of row sama number of kolomnya itu 3 3. Sini kita klik OK. Nah, untuk yang row start pertama ini kita masukkan strategi-strateginya tadi yang di soal. Yaitu yang pertama ada AI, ada TM, lalu ada HS. Ini kita samain aja AI, TM, dan HS. Nah, untuk nilai-nilai di sini kita masukkan yang dari tabel ini. Kita langsung masukkan saja. Nah, ketika kita sudah masukkan semua, kita cek lagi apakah sudah sama. Ya, sudah sama ya. Lalu kita bisa langsung solving saja. Nah, di mana di sini untuk game teori resultnya ya, untuk value of game itu ternyata to row atau ke baris ya. Di mana didapatkan angkanya itu sebesar 62,62 juta ya. Dan untuk expected rules-nya juga untuk kolom optimal mix-nya itu di 0,64.
dan 0,36 dan dimana untuk value gamenya itu di raw juga ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.